Yo, what's up? Kemarin gua dikirimin barang dari Kika Indonesia, sebuah massage gun yang keren banget. Ini gua dari dulu udah incar ini sebenarnya. Karena barangnya emang bagus banget, akhirnya dikirimin sama Kika Indonesia. Thank you Kika Indonesia. Kika Indonesia ini diproduksi oleh salah satu perusahaan yang orang-orang dunia fotografi mungkin kenal, yaitu dari Feiyu. Feiyu Tech berarti ya. Ini adalah yang dikirimin Kika Pro. Kika Pro di mana ini adalah Kika versi paling baru dan paling canggih tentunya. Seperti apa barangnya? Nah, setelah dikeluarin, ini dikasih semi hard case kali ya. Ini bahannya juga bagus banget. Tuh ada tulisan Kika. Seperti apa dalamnya? Dalamnya seperti ini. Jadi kita buka. Nah, kayak gini. Kelihatan? Oke. Barangnya sendiri seperti ini. Tuh. Pas di tangan kecil banget kayak megang gagangnya raket nyamuk ya. Kayak alat setrum juga nih gini. Tapi ini keren banget. Yang bikin keren adalah selling point-nya justru ada di mata pemijatnya. Seperti ini. Mata pemijatnya. Fokus. Oke. Seperti ini. Ada dua. Lalu di sebelah atas polos saja. Ini ada LCD monitornya. Ini untuk tombol on off. Untuk menyalakan matikan gerakannya. Dan tombol powernya ada di sini. Sekaligus tempat untuk ngecas atau charging portnya. Dengan menggunakan Type-C. Nah, kelihatan ya? Seperti ini bentuknya. Lalu dalam kotaknya juga tersedia ada dua mata yang berbeda. Yang ini untuk tulang belakang. Ini kayak gini. Lalu yang ini untuk wajah. Jadi ada gerigi-gerigi tipis. Fokus nggak nih? Fokus dong. Ya, oke. Nah, seperti ini alatnya. Lalu mata ketiga adalah yang sejak tadi sudah ketempel. Nah, bisa nggak ada yang keempat? Bisa, copotin aja. Ini tinggal dicopotin. Nah, ini juga bisa dipakai sebenarnya. Nah, kita akan bahas satu persatu fitur apa aja yang ada di dalam Kika Pro ini. Pertama-tama kita nyalain dulu powernya di sini. Kita tekan satu kali, lalu nanti akan muncul suara. Seperti itu, kayak bunyi lift ya. Lihat, waktu kebuka, waktu dinyalakan yang muncul seperti ini tampilannya. Oke. Ada RPM. Nah, itu RPM, yaitu kecepatan dari mata pemijatnya. Lalu di bagian bawah kalau kalian bisa lihat, itu ada tulisan gear 5. Itu kalau dipencet. Nah, ini adalah besarnya tenaga yang akan dikeluarkan. Saya kasih contoh. Ini kan nomor 5 ya. Kita mulai dari nomor 1 aja kali ya. Oke, cara nyalainnya ini on off. Ini untuk mengaktifkan pemijatnya. Jadi ini gear nomor 1. Oke, ini gear nomor 1. Seperti ini. Nah, tuh. Kalau kita naikin gearnya lagi, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Dan suaranya juga halus. Nih, saya deketin ke kamera ya. Saya deketin ke mikrofon ya. Halus, bener-bener halus. Dan ini enak banget, langsung aduh, tuh. Ini enak banget. Kalau kita slide ke bawah, ini adalah modenya. Vibrate itu yang barusan, jadi bentuk getarannya seperti vibrate, seperti getaran. Tapi kalau kita lihat yang lain,
Ini kneading. Kneading itu jadi kayak seperti pijatan tangan. Seperti ini. Nah, lebih halus daripada yang vibrate tuh. Saya coba balikin ke vibrate lagi ya. Nah, ini vibrate. Kneading tuh seperti ini. Nah, seperti dipijat tangan. Kayak di gini-giniin pakai tangan. Nah, itu kneading. Nah, lalu yang ketiga. Nah, itu. Ini namanya percussion. Percussion. Jadi kayak ditotok. Seperti ini. Nah, itu bedanya. Hanya ada 3 mode ini dan itu akan dipakai sesuai kebutuhan ya. Berikutnya, kalau kita slide dari kiri, kita ke sini. Nah, di sini ada beberapa informasi. Ada tone. Tone ini apakah kita mau menyalakan atau mematikan suaranya yang kayak tadi ting tung gitu ya. Lalu ada history, ada indikator baterai masih tinggal berapa persen. Lalu ada start, ada more setting. Nah, itu bisa diotak-atik sendiri lah. Makanya kalau mau tahu beli gitu ya. Nah, selanjutnya kalau kita slide lagi dari kanan ke kiri, ini adalah fitur-fitur yang saya suka. Lihat, ada beberapa pilihan jenis terapi yang mau kita lakukan. Ada sport package, ada health, ada leisure, ada office package. Ada office package, susah ngomongnya. Nah, seperti apa sih isi dari menu-menu ini? Nah, misalkan kita ambil yang sport package. Kalian yang suka sport, suka olahraga, sepedaan, skateboardan, atau olahraga apapun lah. Kalau kita klik, nah, lihat di dalamnya ada beberapa pilihan lagi. Ada pilihan untuk sport jenis apa. Yang di atas itu ada running, lalu di bawahnya ada basketball, ada soccer relax, dan pilihan-pilihan lainnya. Kalau kita slide ke atas ada swimming, ada banyak deh. Nah, bisa dilihat sendiri ya. Oke, kita akan coba mode yang ada di sini ya. Biar gampang saya pilih mode yang health. Tapi balik lagi, ini sebenarnya sesuai kebutuhan. Kalian ini seorang olahragawan kah, orang kantoran, yang suka nyetir mobil kah, atau apa. Tapi saya pilih yang gampang aja untuk kesehatan, health. Kita klik. Lalu di bagian bawah ini nih kita bisa slide mau yang mana bagiannya. Keklik. Nah, di bagian sini ada tulisan, lihat, kebaca nggak? Ada around shoulder. Around shoulder, sekitaran bahu atau pundak. Diklik. Nah, di atas itu ada angka yang tulisannya 1/4. Maksudnya dalam mode ini ada 4 mode untuk membuat bahu kita lebih rileks. Lalu di bawahnya ada nama bagian yang harus diterapi. Ini bacanya Jianyu Acupoint. Bener gak sih bacanya? Jianyu Acupoint. Di situ ada gambarnya kan, ada titiknya kan di bagian pundak. Itu bagian pundak belakang, mungkin di sekitar pundak atas, berarti sekitar sini ya. Lalu itu di bawahnya lagi ada durasinya, durasinya satu treatment di bagian yang pertama ini selama 2 menit 30 detik. Lalu kita nanti akan dipencet tombol play yang ada di bawah ini. Nah, yang kanan untuk next, yang kiri untuk previous atau untuk kembali. Nah, kita coba ya. Kita bisa mengaktifkannya dengan menekan tombol on off-nya di sini untuk menggerakkannya. Kalau saya pencet ini, saya pencet nih, gerakan. Nah, durasinya mulai berjalan. Tuh. Jadi kita akan melakukan terapi di perbagiannya selama 2 menit 30 detik. Dan diletakkan di bagian yang sesuai dengan gambar. Berarti ada di sini ya. Jadi kita tinggal, enak banget ini. Enak banget nih. Kelihatan gak tuh?
Asli, ini enak banget. Dua mata pemijat ini benar-benar bikin efeknya lebih berasa daripada yang satu mata. Anggaplah ini udah selesai. Kalau menurut gambar, yang diterapi adalah satu bagian, yaitu pundak sebelah kanan. Kalau menurut gambar. Nah, misalkan udah selesai nih durasinya, kita udah selesai. Nanti ketika udah selesai, dia akan mati sendiri. Nah, lalu kita akan next ke yang kedua. Ini kan ada 4 kan? Nah, kita next. Nah, yang kedua. Susah lagi namanya nih. Tianchen Acupoint. Tianchen Acupoint. Nah, lihat tuh. Jadi 2/4 kan, berarti ini bagian kedua dari 4 bagian yang ada. Durasinya sama, 2,5 menit, tapi titik untuk diterapinya ada sekitar depan ketiak. Tapi biasanya kalau saya menterapi orang dengan massage gun ini, nggak cuma depan, tapi belakang juga. Karena ototnya memang menyambung, karena berhubungan dengan bahu. Jadi emang harus depan belakang. Jadi kita pinter-pinter juga menggunakan imajinasi kita. Nah, sekarang yang kedua. Jadi kita klik lagi. Nah, durasinya berjalan lagi. Jadi kita tinggal taruh di sekitaran sini. Misalkan untuk depan belakang kita bagi 2. Setengah bagian di depan, lalu nanti setengah bagian lagi di belakang. Bukan di ketiaknya ya, tapi di joinnya gitu loh, di bagian penghubung antara lengan dengan bahu, sekitaran sini. Nanti udah selesai, sebelah sini lagi. Ini karena tulisannya 2,5 menit tapi 2 titik, mungkin ya dibagi 4 kali ya harusnya ya. Jadi 2,5 menit bagi 4. Nah, berapa lama tuh? Tiap titiknya segitu lama. Nah, misalkan udah selesai nih, udah mati misalnya. Kita pindah lagi ke menu ketiga. Kita pindah ke menu ketiga. Nah, namanya susah lagi. Chen Liao Acupoint. Ini adalah bahu bagian belakang. Kalau lihat gambarnya bahu bagian belakang. Kalau tadi bahu bagian atas. Bukan depan ya, depan soalnya ada tulang selangka. Nah, ini nggak boleh kena tulang, sakit banget. Jadi bahu bagian belakang sini. Lalu kalau selesai kita pindah ke yang keempat. Nah, ini bacanya apa nih? Cuci Acupoint. Cuci, ya gitulah ya. Cuci Acupoint. Nah tuh, ada gambarnya kok, tenang aja, jadi nggak mungkin salah. Jadi ada di bagian siku tapi sebelah samping, jangan di tulang. Intinya jangan di tulang ya. Jadi sekitar sini, sini. Gitu ya, kiri kanan. Jadi yang pertama itu pundak atas kiri kanan, lalu nanti ada di bagian ketiak ini depan belakang, lalu pundak belakang kiri kanan, terus yang ini tangan kiri tangan kanan. Nah, itu baru yang health. Health itu ada health-nya aja tuh ada banyak banget nih pilihannya nih. Ada untuk cervical, ada untuk lumbar, ada untuk lutut, knee joint itu lutut. Paling atas ada apa lagi? Wah, banyak deh. Nah, itu baru untuk yang health. Belum untuk yang sport, untuk yang orang kantoran, untuk pengendara mobil. Nah, yang menarik lagi adalah kalau misalnya kita pakai tiap-tiap menunya, lalu ada katakanlah kalian adalah orang yang udah, aduh, kulitnya kenceng, kulitnya tipe kulit yang keras gitu ya, pekerja keras. Kalian merasa di mode yang tadi, misalnya yang ini tadi nih, Cuci Point, Cuci Point, misalkan, kurang berasa. Nah, bisa kalian custom, kalian tinggal slide dari kanan ke kiri. Nah, lihat, itu bisa dipilih mode getarannya, mau vibrate, mau kneading atau mau percussion, lalu kekuatannya atau kecepatan dari mata pemijatnya juga bisa diatur lagi. Mau lebih kencang apa lebih ringan, tergantung kalian. Kadang-kadang ada yang pain tolerance-nya tinggi, ada yang pain tolerance-nya rendah. Jadi orang yang gampang sakit ya gunakan speed yang lebih rendah aja. Orang yang susah merasa sakit pakai speed yang lebih kencang. Kemudian cara menggunakan massage gun yang benar itu bukan hanya dinyalakan saja, lalu disentuh. Cuma disentuh gitu. Nah, ini nggak ada efek nih kalau cuma sentuh. Harus agak ditekan. Agak ditekan supaya
kena pada bagian otot, kena pada bagian daging dan urat yang bersangkutan, yang sedang dalam posisi capek, ya posisi yang lagi lelah gitu ya, butuh pijatan-pijatan. Ini harus agak ditekan. Jadi jangan cuma disentuh doang. Nah, jangan cuma disentuh doang. Terus kalau kekencengan gimana? Ya kan kalau kekencengan bisa bahaya ya, kalau misalnya terlalu kencang berarti kan otomatis terlalu menusuk terlalu dalam kepada daging dan nanti ada resiko mengenai organ dalam juga, jadi nggak bagus. Nah, yang bagus dari Kika Pro ini, dia punya sistem safety kalau misalnya terlalu kencang ditekan. Kalau kita lihat baik-baik, ini ada jarum kan, seperti speedometer. Ini adalah sebuah indikator posisi mana yang benar untuk berapa keras tekanan kita pada tubuh. Jadi, ini kan posisinya masih di bawah nih. Nah, seandainya kita sedang memijat orang atau memijat diri sendiri, kita letakkan tangan, kalau cuma disentuh tuh, nggak gerak kan jarumnya. Tapi kalau kita agak tekan sedikit, nah, bagian hijau itu adalah bagian tekanan yang bagus, yang disarankan. Tapi kalau sampai melebihi yang hijau itu, saya coba tekan lagi. Tuh, melebihi, nah itu nggak bagus. Tuh, waduh, berat juga gitu ya. Lalu yang terjadi apa kalau misalnya kita tekan terlalu kencang, terlalu dalam, dan punya potensi untuk melukai organ dalam kita? Kika Pro ini mempunyai fungsi untuk otomatis mematikan dirinya. Jadi kalau misalnya kita tekan terlalu kencang, fungsi mati otomatisnya akan berjalan. Contohnya ini kan cuma disentuh aja nih ya, kagak ditekan. Sedangkan yang baik kan memang harusnya ditekan. Nah, ini kalau saya mau misalkan pijitnya yang benar, saya agak tekan massage gun-nya. Nah, jarumnya akan naik tuh ke warna hijau dan itu bagus. Tapi kalau misalnya kita tekannya terlalu kencang dan melebihi dari indikatornya, dia akan mati otomatis. Contoh seperti ini, saya akan tekan agak maksa ya. Seperti ini. Nah, mati otomatis. Sekali lagi ya, takutnya kalian mikir saya matiin dari tombol ya nih. Saya gini nih ya, saya nggak tekan tombolnya ya, tekan. Nah, ada suara teng, nah, dia akan mati otomatis. Jadi, ada sistem safety, ada sistem perlindungan untuk kalau misalnya kita nggak sengaja menekan terlalu kencang. Ini, buat saya ini akan jadi selling point yang sangat bagus sekali untuk Kika Pro. Saya rasa itu dulu buat hari ini. Ini adalah Kika Pro dengan fungsi-fungsi yang tadi saya sudah jelaskan, saya sebutkan. Ini sangat worth it banget, sangat layak banget untuk dibeli, apalagi untuk kalian yang mungkin secara rutin berolahraga atau rutin kayak pegel-pegel capek ya, kalau tiap kali ke tempat refleksi atau ke tempat pijit yang manapun gitu ya, yang bener gitu ya. Ya mungkin oke lah harganya buat kalian mungkin nggak seberapa, tapi waktunya bagaimana? Kalau misalnya lagi nggak ada waktu nih, nah ini adalah pertolongan pertama yang sangat sempurna untuk kita pakai untuk merelaksasikan diri kita sendiri. Kita bisa minta tolong keluarga kita ya buat mijit. Apa susahnya sih cuma taruh ini sini gitu ya, cuma taruh di kulit kita lalu kita arahkan. Ya udah, kalau misalnya saudara kita rada-rada matre gitu ya udah kasih 10.000, kasih 20.000 kali ya. Tapi di luar itu semua, Kika Pro ini sangat layak untuk kita beli. Dan itu saja review barang Kika Pro untuk hari ini. Terima kasih buat yang nonton. Terima kasih Kika Indonesia buat barangnya. Ini keren banget dan akan saya pakai terus. Thank you.